Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'd. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video presentase ini bermanfaat bagi kita semua. Amin rabbal alamin. Baiklah, video presentase ini merupakan sebuah tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Biokimia 1 dengan dosen pengampu Dr. Prima Endang Susilowati MSI. Baik, perkenalkan, nama saya Afadila Asisa dengan stambuk F1 C1 19059. Berasal dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo Kendari. Baiklah, di sini terdapat beberapa poin pembahasan yang akan saya presentasikan sesuai dengan poin yang telah dipelajari sebelum ujian tengah semester. Baik, adapun poin yang pertama yaitu sistem buffer dalam tubuh. Poin kedua yaitu karbohidrat, dan poin ketiga yaitu protein dan asam amino, dan yang terakhir struktur dan fungsi sel. Baik, masuk kepada pokok pembahasan pertama yaitu sistem buffer dalam tubuh. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang akan saya jawab beserta alasannya. Berikut beberapa pertanyaannya. Baik, pertanyaan yang pertama, satu-satunya cara tubuh membuang muatan asam yang sangat besar yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme adalah dengan? Jawaban yang paling tepat adalah C, mengeluarkan ion hidrogen dalam urin. Seperti yang kita tahu, berdasarkan alasannya, saat kita makan makanan yang bersifat asam, maka secara kimiawi akan banyak sekali ion H+ yang masuk ke dalam tubuh. Masuknya ion H+ ini membuat pH di tubuh kita menjadi asam atau turun. Beruntung tubuh kita mempunyai senyawa penyangga yang terdapat dalam darah yang mampu mengikat ion H+, sehingga pH darah kita akan stabil kembali. Di mana pada proses tadi terjadi proses metabolisme dalam tubuh dengan cara tubuh membuang muatan asam yang sangat besar tadi dengan mengeluarkan ion H+ dalam urin, di mana agar muatan asam itu mampu stabil kembali. Ion hidrogen yang diproses kembali oleh sistem buffer ginjal ini merupakan ginjal itu berperan penting mengontrol pH melalui pengeluaran urin yang sangat asam. Pengeluaran urin yang sangat asam tadi akan mengurangi jumlah asam yang sangat besar yang terdapat dalam cairan ekstraseluler dalam darah. Baik, lanjut kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu ion hidrogen biasanya dihilangkan dari tubuh melalui? Jawabannya adalah dengan sekresi dalam urin. Ion hidrogen yang dihilangkan dari tubuh dengan cara ekskresi dalam urin itu melalui proses transportasi secara aktif keluar sel menuju lumen tabulus dan dikeluarkan dari tubuh yang terdapat di dalam urin. Kemudian, sebelum diekskresi dalam urin, ginjal mengatur pH darah, mengeluarkan lebih banyak ion hidrogen dan ion bikarbonat. Seperti yang kita lihat pada gambar di sebelah, di mana sebelum terjadi pembentukan urin, terjadi filtration, reabsorpsi, dan sekresi sebelum terjadi pembentukan urin. Selanjutnya yaitu saat ventilasi meningkat dan lebih banyak ion karbon dioksida dikeluarkan dari darah, maka akan terjadi? Jawaban yang tepat adalah konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Alasannya, seperti yang kita ketahui, ventilasi adalah suatu proses berurutan inhalasi dan menghembuskan napas. Dalam kondisi tenang, paru-paru menyerap sejumlah oksigen per menit yang sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung metabolisme jaringan dalam jumlah yang cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Proses ini juga bertujuan untuk menghilangkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme. Meningkatnya ventilasi untuk membuang lebih banyak karbon dioksida dari tubuh. Karbon dioksida yang akan meningkatkan keazaman darah, maka akan mengakibatkan konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Karena apabila konsentrasi ion hidrogen berubah, maka pusat pernapasan kita akan terangsang untuk mengubah kecepatan ventilasi paru-paru yang berakibat pada perubahan kecepatan pengeluaran karbon dioksida dari cairan tubuh yang akan menyebabkan konsentrasi ion hidrogen kembali normal.
Seperti yang kita lihat pada proses ekshalasi CO2, di mana pada ventilasi meningkat, CO2 menurun dan ion H+ menurun yang mengakibatkan pH meningkat, tubuh menjadi asam. Pertanyaan selanjutnya, jika pH plasma darah menjadi 7,49 karena zat yang tertelan, semua hal berikut akan terjadi sebagai kompensasi, kecuali jawaban yang tepat adalah tabulus sel menghasilkan lebih banyak amonia dan glutamat. Seperti yang kita ketahui, fungsi sel manusia akan berlangsung dengan baik bila berada pada pH normal, yaitu berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Maka, untuk mempertahankan pH ini, kita memiliki 3 sistem pengatur keseimbangan asam basa, yaitu sistem buffer, respirasi, dan ginjal. Jika pH darah menjadi 7,49, maka akan terjadi gangguan seperti laju respirasi akan menurun, peningkatan sekresi pada ginjal, dan tekanan parsial CO2 di dalam darah. Hal ini yang terjadi akibat pH darah menjadi 7,49, yang disebut juga dengan alkalosis dan asidosis. Dan tabulus sel menghasilkan lebih banyak amonia dan glutamat itu pada pH normal, yaitu 7,35 hingga 7,45. Baik, masuk pada materi kedua, yaitu karbohidrat. Di mana pada pertanyaan pertama yaitu C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat apa? Jawaban yang benar adalah baik glukosa dan fruktosa. Seperti kita ketahui, fruktosa merupakan isomer dari glukosa. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama, C6H12O6, karena merupakan monosakarida, namun memiliki struktur yang berbeda. Mari kita lihat perbedaan strukturnya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Ini semua adalah properti monosakarida kecuali jawabannya adalah gula ganda. Seperti yang kita ketahui, monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana yang merupakan molekul terkecil dari karbohidrat, di mana tidak dapat dihidrolisis lebih jauh untuk menghasilkan gula yang lebih sederhana dan hanya terdiri dari satu unit sakarida. Mereka dibentuk oleh ion C, H, dan O dalam rasio 1:2:1 serta dapat berfungsi sebagai sumber energi. Kebanyakan dari mereka menyediakan sekitar 4 kalori per gram. Dan monosakarida bukan termasuk gula ganda. Jadi pernyataan yang salah adalah gula ganda. Pertanyaan selanjutnya, ini semua adalah sifat disakarida kecuali jawaban yang benar adalah D, rasio 1:2:1. Seperti yang kita ketahui bahwa disakarida merupakan gabungan dari dua macam monosakarida, di mana monosakarida yang mampu bergabung dengan sintesis dehidrasi dan menghasilkan dua molekul monosakarida yang sama atau yang berbeda. Disakarida dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Dan rasio 1:2:1 itu merupakan gula yang paling sederhana atau biasa disebut dengan monosakarida. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dua kelompok apa yang dikeluarkan dari monosakarida untuk membentuk disakarida atau polisakarida? Jawaban yang tepat adalah gugus hidrogen dan hidroksil. Dua kelompok yang dikeluarkan dari monosakarida untuk membentuk disakarida atau polisakarida yaitu mereka yang terdiri dari dua monosakarida atau lebih yang diikat bersama oleh ikatan kovalen yang dikenal sebagai ikatan glikosidik yang terbentuk melalui reaksi dehidrasi. Reaksi ini mengakibatkan hilangnya atom hidrogen dari suatu monosakarida dan hilangnya gugus hidroksil dari monosakarida lainnya sehingga membentuk dan melepaskan molekul air. Jadi sudah jelas bahwa gugus hidrogen dan hidroksil adalah dua kelompok yang dikeluarkan dari monosakarida untuk membentuk polisakarida atau disakarida. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Rumus umum monosakarida adalah, jawabannya adalah A, CnH2nOn. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa rumus kimia dari
Jawaban selanjutnya itu mengenai polipeptida. Pernyataan mana yang salah? Jawaban yang tepat yaitu dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Sebelum kita melangkah, terlebih dahulu mari kita tahu apa itu polipeptida. Polipeptida merupakan polimer yang tersusun dari beberapa peptida, hasil pengikatan gugus karboksilat COOH dengan gugus amino. Satu atau lebih polipeptida dapat membentuk protein, contohnya enzim. Protein adalah polipeptida yang mengandung ribuan ikatan peptida. Polipeptida terbentuk melalui proses ekspresi gen yang terjadi di dalam sel dan memiliki unit yang kaku dan planar. Dan dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas merupakan pernyataan yang salah, karena tidak merupakan ciri-ciri dari polipeptida. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Pernyataan mana yang tidak cocok? Jawabannya adalah struktur kuartener berhubungan dengan struktur linear dasar suatu protein. Alasannya, pada kebanyakan protein, struktur bentuk fungsional protein tidak hanya terdiri dari rantai peptida tunggal, tapi merupakan agregat beberapa polipeptida. Agregat dari 2 atau lebih rantai polipeptida disebut struktur kuartener. Ikatan yang menstabilkan struktur kuartener dapat berupa jembatan hidrogen, ikatan elektrostatik, dan interaksi hidrofobik. Sebagai contoh adalah protein hemoglobin yang merupakan agregat 2 rantai peptida delta helix dan 2 rantai peptida delta beta min. Jadi, struktur kuartener berhubungan dengan struktur linear dasar suatu protein adalah pernyataan yang salah. Karena seperti yang kita jelaskan tadi bahwa struktur polipeptida itu berhubungan pada fungsional protein terdiri dari rantai peptida tunggal tapi merupakan agregat beberapa polipeptida. Lanjut kepada materi terakhir yaitu struktur dan fungsi sel. Pada pertanyaan pertama, yaitu organel ini berfungsi dalam respirasi sel, jawabannya adalah mitokondria. Alasannya, seperti yang kita ketahui bahwa mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel makhluk hidup. Mitokondria sering juga disebut dengan pembangkit energi, karena mitokondria berisi sejumlah enzim dan protein yang membantu proses karbohidrat dan lemak yang diperoleh dari makanan yang kita makan untuk melepas energi. Mitokondria memakai oksigen, lemak, dan gula untuk membuat adenosin trisfosfat atau ATF. Proses ini dikenal sebagai respirasi sel. Berikut kita lihat mitokondria yang membantu pergerakan mitokondria terdiri dari ribosom, matriks, inner membran, mitokondrial DNA, dan outer membran. Pertanyaan selanjutnya, materi kinetik terkandung di dalam bla 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 sel. Jawabannya adalah nukleus. Alasannya, karena fungsi dari nukleus itu sendiri bermacam-macam, kan tetapi fungsi utamanya adalah untuk menjaga integritas gen-gen yang ada dan juga mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Nukleus sendiri ialah inti sel yang bisa ditemukan pada sel eukariotik. Pada organel inilah terkandung sebagian besar dari materi genetik sel dan membentuknya menjadi molekul DNA linear panjang serta membentuk kromosom dengan beragam jenis protein yang ada. Seperti kita lihat di mana por bagiannya adalah por, yaitu sebagai jalan keluar masuknya zat-zat. Kemudian amplop nuklir untuk membungkus inti dan memisahkan dari sitoplasma. Kemudian nukleolus sendiri berfungsi sebagai Baik, lanjut kepada pertanyaan berikutnya, yaitu materi genetik terkandung di dalam sel. Jawabannya adalah nukleus. Alasannya,
Fungsi dari nukleus itu sendiri bermacam-macam, akan tetapi fungsi utamanya yaitu untuk menjaga integritas gen gas yang ada dan juga mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Nukleus sendiri ialah inti sel yang bisa ditemukan pada sel eukariotik. Pada organel inilah terkandung sebagian besar dari material genetik sel dan membentuknya menjadi molekul DNA linear panjang serta membentuk kromosom dengan beragam jenis protein yang ada. Berikut kita lihat dari struktur nukleus. Itu terdapat pore yang berfungsi sebagai jalan keluar masuknya zat. Yang kedua, amplop nuklir yaitu membungkus inti dan dapat memisahkan isi dari sitoplasma. Sementara nukleolus sendiri berfungsi untuk mensintesis protein dalam produksi ribosom di dalam sel eukariotik. Kemudian, bahan kromatin berfungsi sebagai membungkus DNA dan mengontrol ekspresi gen dalam replikasi DNA. Kemudian yang terakhir, retikulum endoplasma berfungsi untuk melindungi isi nukleus. Selanjutnya, bla 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 mengontrol apa yang masuk dan keluar sel. Jawabannya adalah membran sel. Mengapa? Alasannya yaitu karena membran sel memiliki peran penting yang berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Hal ini juga akan mendorong fungsi lainnya, yakni sebagai transport molekul dan tempat pertukaran zat. Baik, yang kita lihat strukturnya itu terdapat lipid biliar yang mengkonsumsi dengan transport protein, di mana kita lihat protein dan karbohidrat chains, dan terakhir yaitu fosfolipid. Pertanyaan berikutnya, struktur mana yang secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan protein di dalam sel? Jawabannya adalah ribosom. Alasannya, karena ribosom merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran, akan tetapi berperan penting dalam proses sintesis, yang mana ribosom berfungsi efektif dalam menerjemah mRNA yang akan berubah menjadi protein. Seperti kita lihat bahwa growing peptide chains akan terbentuk karena adanya asam amino, ribosom rantai panjang, tRNA, dan berkaitan dengan mRNA, di mana terdapat pula ribosom rantai pendek. Pertanyaan selanjutnya itu, gambar tersebut adalah contoh. Jawaban yang tepat adalah sel tumbuhan. Alasannya, karena gambar tersebut merupakan sel tumbuhan karena memiliki dinding sel, kloroplas dan nukleus lebih kecil daripada vakuola, sehingga dengan adanya ciri-ciri ini maka sel termasuk dikelompokkan sebagai sel tumbuhan karena hanya sel tumbuhan yang memiliki dinding sel, dan kloroplas serta nukleus lebih kecil daripada vakuola merupakan ciri-ciri dari sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Pertanyaan selanjutnya, kantung di dalam sitoplasma yang penuh dengan cairan tanaman memiliki satu yang besar menyimpan makanan, air, dan lain-lain disebut. Jawabannya adalah vakuola. Seperti yang kita ketahui, sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel berikut ini. Mitokondria berfungsi dalam proses oksidasi dan mualisasi. Plastisida yang di dalamnya terkandung klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Vakuola berfungsi menyimpan zat makanan. Seperti pada pertanyaan di atas,
bahwa kantung di dalam sitoplasma yang penuh dengan cairan tanaman memiliki satu yang besar menyimpan makanan, air, dan lain-lain disebut vakuola karena memiliki fungsi menyimpan zat makanan. Kemudian ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Kemudian retikulum dibedakan menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar yang berfungsi sebagai tempat menetapnya ribosom. Kemudian retikulum endoplasma halus. Badan Golgi berfungsi secara aktif dalam sekresi dan sintesis polisakarida. Dan yang terakhir adalah lisosom yang berperan dalam proses matinya sel-sel. Baik, selanjutnya, struktur manakah yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan bukan pada sel hewan? Jawabannya adalah dinding sel. Alasannya karena dinding sel adalah matriks ekstraselular yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Bagian dinding sel tersusun dari selusa di saat sel berusia muda dan mengalami penumpukan lignin saat sel mulai menua. Dinding sel hanya ditemukan pada tumbuhan dikarenakan di antara dinding sel terdapat nokta dan plasmodesmata yang berfungsi sebagai penghantar rangsang antar sel tumbuhan. Dinding sel juga berfungsi sebagai pencegah pengisapan air secara berlebihan oleh tumbuhan. Dinding sel juga berfungsi sebagai pencegah pengisapan air secara berlebihan oleh tumbuhan. Dinding sel menyebabkan sel tidak dapat bergerak dan berkembang bebas layaknya sel tumbuhan. Namun hal ini berakibat positif karena dinding sel dapat memberikan dukungan perlindungan dan penyaringan bagi struktur dan fungsi sel itu sendiri. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.